Diharapkan seluruh unsur sekolah dapat bersinergi baik untuk menyukseskan gerakan ini sehingga target pemenuhan standar pelayanan minimal Provinsi Jambi dapat tercapai. Perkenalan kami mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Sekolah Menengah Atas, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Provinsi Jambi yang telah berkomitmen dalam gerakan pencegahan siswa yang rentan putus sekolah agar tidak putus sekolah. Hal ini dilakukan dalam rangka menjalankan amanat undang-undang untuk menjamin keberlangsungan pendidikan bagi seluruh warga negaranya, khususnya pada jenjang sekolah menengah atas. Kami dalam hal ini Direktorat Sekolah Menengah Atas dalam kapasitas membantu Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk memfasilitasi dan mengadvokasi SMA-SMA dalam pelaksanaan gerakan tersebut. Besar harapan kami melalui usaha bersama kita dapat membantu Provinsi Jambi untuk mencapai tujuan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan. Oke, assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Pagi. Siswa rentan putus sekolah merupakan salah satu fokus yang tidak boleh terlupakan di tengah hingar-bingar program-program prioritas pendidikan saat ini. Untuk akses pendidikan, dampak pandemi itu berpengaruh kepada banyak hal. Salah satunya adalah siswa rentan putus sekolah. Perlu kesungguhan, kepedulian, dan sinergi kita bersama agar siswa yang terdampak pandemi atau siswa miskin itu tetap harus mengikuti sekolah secara berlanjut. Sebab jika ia berhenti sekolah, maka rantai kemiskinan bagi diri dan keluarganya tidak pernah terputus. Berdasarkan hasil Susnas tahun 2019, setidaknya terdapat 4,3 juta anak usia sekolah putus sekolah atau setara 7,9% dari keseluruhan jumlah siswa. Penyumbang terbesar angka tersebut berada pada level SMA SMK. Setidaknya ada 3,1 juta siswa putus sekolah. Angka itu belum termasuk siswa putus sekolah di masa pandemi, di mana proses pendidikan dan pembelajaran Indonesia mendapat tantangan, mendapat hantaman terbesar kesempatan belajar, learning loss, kehilangan kesempatan belajar bagi peserta didik, di mana ribuan sekolah ditutup. Pembelajaran secara daring tidak dilaksanakan secara efektif. Pengawasan atau kontrol dari orang tua, dari pihak sekolah, dari masyarakat yang minim merupakan bagian yang merupakan penyumbang mengapa anak berisiko putus sekolah. Oleh sebab itu, bidang tata kelola Direktorat SMA menaruh perhatian besar terhadap siswa rentan putus sekolah agar tidak putus sekolah. Siswa yang berisiko tinggi ini tentu tidak bisa dibiarkan, sehingga anak-anak Indonesia harus tetap dapat belajar. Ada beberapa faktor setidaknya yang menyebabkan menjadi kontribusi menyebabkan siswa rentan putus sekolah dan harus diintervensi, difasilitasi agar tidak putus sekolah. Faktor geografi, di mana tingkat keterjangkauan dari satu titik, dari rumah menuju ke persekolahan sangat jauh untuk daerah-daerah pedalaman, baik itu di daerah pantai, pesisir, pegunungan, maupun daerah-daerah yang letaknya satu dari wilayah yang satu ke tempat yang lain sangat jauh untuk dijangkau. Kontribusi orang tua, pemerintah dan masyarakat adalah salah satu bentuk kerjasama yang harus dibangun, yang harus difasilitasi, dilakukan secara baik, sehingga anak-anak yang berisiko, anak-anak yang dengan risiko tinggi untuk putus sekolah ini menjadi tidak putus sekolah. Setidaknya sekolah dapat melakukan 3 hal penting dalam rangka ikut serta
dalam mengendalikan para siswa yang rentan putus sekolah agar tidak putus sekolah? Pertama, sekolah harus melakukan identifikasi. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab para peserta didik itu menjadi rentan untuk putus sekolah? Indisipliner, kemalasan, tidak memiliki motivasi, faktor pekerjaan karena ditinggal orang tua, faktor psikologi karena kurangnya perhatian, faktor kemiskinan, faktor ekonomi tentunya. Tapi tidak menjamin bahwasanya siswa atau peserta didik dari keluarga mampu itu tidak menjadi rentan untuk tidak putus sekolah. Berapa kasus kita temukan di Jawa Tengah misalnya, ada peserta didik yang berasal dari keluarga mampu ternyata berisiko tinggi karena dengan segala pemenuhan secara materi kehidupan sehari-harinya, orang tuanya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah, kepada anak tanpa kontrol yang jelas. Akhirnya anak kecanduan bermain game, merasa tidak penting sekolah karena semuanya sudah terpenuhi. Artinya ini tetap harus menjadi perhatian kita. Langkah pertama, identifikasi penting dilakukan sekolah bersama-sama dengan membentuk satgas atau satuan tugas di sekolah. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab, diketuai oleh wakil bidang peserta didik, dikoordinator oleh guru BK dan para wali kelas. Tentu langkah mengidentifikasi ini menjadi sangat penting dilakukan. Kedua, melakukan refleksi. Refleksi dilakukan dalam rangka untuk menentukan intervensi apa yang perlu dilakukan terhadap siswa rentan putus sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Menarik siswa ke sekolah, memberikan perlakuan secara khusus, memberikan kesempatan dan kegiatan-kegiatan yang menarik, baik itu akademik maupun akademik. Sehingga pada akhirnya peserta didik menjadi bersemangat kembali, termotivasi kembali untuk dapat belajar secara maksimal di sekolah. Yang ketiga adalah benahi. Berikan perlakukan, berikan tindakan sesuai dengan identifikasi data yang ditemukan, refleksi kegiatan yang akan dilakukan, maka benahi dengan bentuk kegiatan. Oleh sebab itu, maka siswa rentan putus sekolah akan kita kecilkan angkanya, bahkan harus kita tuntaskan menjadi tidak putus sekolah. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, maju bersama, hebat semua dalam membangun persekolahan kita, sehingga siswa yang berisiko tinggi untuk putus sekolah menjadi kecil angkanya, bahkan hilang. Pemahaman sekolah terhadap pentingnya penjagaan siswa putus sekolah perlu ditingkatkan. Strategi harus diramu dengan baik. Siswa putus sekolah biasanya dilatar belakangi oleh kondisi keluarga yang kurang baik, menikah dini, anggapan orang tua bahwa bersekolah itu kurang penting, dan juga kondisi sekolah yang belum mendukung, seperti perundungan atau kurangnya dukungan dari guru. Tidak kurang dari gubernur langsung, gubernur, kepala daerah, kepala dinas berkontribusi memberikan semangat pada program ini, pada gerakan ini. Bersama-sama kita berkampanye, bersama-sama kita menekan, bahkan menurunkan, bahkan menghilangkan jumlah anak berisiko tinggi tidak putus sekolah, supaya dia kembali ke sekolah, supaya angka ini benar-benar bisa kita atasi.